Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah ilmu bahan. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan yang terakhir ya, tentang bahan dari nuklir. Mahasiswa di sini di program studi D3 Teknik Listrik ada yang pernah mendengar kata nuklir? Nuklir apa itu biasanya? Bom, Pak. Oh ya, bom juga bisa, bom nuklir. Apalagi selain itu ya, mungkin yang pernah kalian di rumah sakit ada yang namanya scan atau scan tubuh, ya itu namanya apa? Radio apa yuk? Radiografi atau untuk melihat bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu namanya teknologi nuklir. Itu teknologinya salah satu dari penerapan nuklir. Bahan nuklir itu apa? Ya, bahan nuklir ada di sekitar kita yang mempunyai nilai radioaktif. Tapi berbahaya nggak, Pak? Bahaya dan tidak berbahayanya itu tergantung daripada sifat bahan itu sendiri. Artinya apa? Ketika mampu dikendalikan atau dalam keadaan stabil, berarti aman. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan atau tidak stabil, nah itu yang disebut dengan bahaya. Kita lanjut. Apa itu energi nuklir? Nah, secara pengertian, energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir berdasarkan perubahan yang terjadi di dalam inti atom. Nah, tugas. Inti atom itu apa? Lihat di tabel periodik. Tulis material nuklir ada wilayah apa saja, inti atomnya berapa angka-angkanya. Ditulis ya. Nah, nuklir ini sendiri itu paling dominan ya dari teorinya si bapak kita Einstein, yang mengatakan sumber energi nuklir adalah massa inti dan energi yang dihasilkan dari konversi massa menjadi energi selama reaksi nuklir. Jadi untuk saat ini itu nuklir termasuk energi yang tak terbatas. Artinya apa? Dari massa yang kecil mampu menghasilkan energi yang besar. Pak, reaktor nuklir yang bisa kita lihat itu di mana contohnya? Matahari. Coba kalian lihat matahari. Di situ ada namanya reaksi nuklir. Terjadi apa? Ledakan yang tidak terbatas. Jadi mulai kalian sebelum diciptakan itu bumi ada pasangannya matahari, ya matahari dari dulu segitu-gitu aja. Tidak ada habisnya. Pahamnya sampai sini ya? Kita lanjut. Untuk sumber energi nuklir ada dua caranya. Pertama dengan nuclear fission, dua nuclear fusion. Nah, kalau kalimat fusion ada yang pernah dengar ya di film-film Dragon Ball. Fusion itu berarti apa? Penggabungan. Penggabungan dari apa? Dua inti atom. Nah, kalau fission ada fusion digabung, berarti kalau fission dipisah. Caranya apa? Caranya suatu inti atom ditembakkan dengan neutron dengan kecepatan tinggi. Nah, ditembakkan intinya pakai neutron. Nanti dari situ akan menghasilkan fission product. Nah, itu fission dipisah. Kalau fusion digabung. Nah, nanti lihat di YouTube videonya fission sama fusion gimana reaksinya ya. Ini untuk tugas nuclear fission itu kayak apa, nuclear fission itu kayak apa ya, ditulis ya. Nah, kita akan bahas. Untuk nuclear fission, inti dari unsur radioaktif berat seperti uranium, plutonium atau thorium, ini material daripada nuklir ya, uranium, plutonium atau thorium, dipecah menjadi energi yang inti yang lebih ringan dengan bantuan neutron berenergi rendah. Dari proses fisi ini akan dihasilkan energi yang dapat dipakai sebagai sumber daya pembangkit listrik. Nah, sebaliknya kalau nuclear fusion terjadi kombinasi dari dua unsur radioaktif ringan untuk membentuk sebuah inti yang lebih berat. Jadi fusion, namanya fusion, gabung. Nah, reaksi fusi melepas energi yang sangat besar dan tidak terkendali. Oleh karena itu, energi dari reaksi fusi ini tidak bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Contoh reaksi fusi, generasi cahaya dan panas yang terjadi di
matahari ya. Kalau di matahari itu ada reaksi fusi. Nah, kalau saya baca di perkembangan teknologi nuklir saat ini sudah ada ditemukan teknologi nuclear fusion. Nanti kalian di YouTube, kalau nggak salah di Inggris, sudah menemukan teknologi nuklir untuk fusion. Ada yang pernah lihat film Spider-Man 2? Nah, itu yang musuhnya itu bercita-cita membuatkan energi tak terbatas dari matahari buatan. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Ada Pak, ada nyata. Cuma tidak terekspos oleh media. Ini ada info menarik nih. Pembangkit listrik berbasis energi nuklir menggunakan reaksi fisi untuk menghasilkan panas lalu kemudian listrik. Nah, intinya energi nuklir itu digunakan untuk apa? Menghasilkan panas. Tetap mainannya uap-uapan air lagi, fluida yang mengalir untuk menggerakkan turbin sehingga menggerakkan generator juga. Nah, produk dari generator dihasilkan berupa energi listrik. 5,7% energi dunia dan 13% energi listrik dunia disuplai oleh energi nuklir. Nah, makanya energi nuklir itu sangat dicintai atau digunakan oleh negara maju. Karena apa? Karena dengan kebutuhan massa yang sedikit tapi menghasilkan energi yang banyak. Makanya negara-negara maju itu untuk energi listriknya itu sampai kelebihan, Mas. Nah, untuk saat ini ada 439 reaktor yang tersebar di 31 negara. Yang terakhir, energi nuklir pasti bebas emisi. Ini ada info menarik nih. Ini data 2013 ya, jadul banget ya. Nanti kalian lihat sendiri data yang terbaru. Kira-kira yang nuklirnya paling banyak apakah sudah berubah? Di mana negara kita? Gak ada. Kita kalah malah dengan negara India. Nah, India punya nuklir. Nah, Jepang ini setelah tragedi tsunami, nah itu mengurangi energi nuklirnya. Malah Jepang sedang mengurangi energi nuklirnya. Mungkin diganti dengan renewable energi yang jenis lainnya. Nanti cari dulu faktanya. Dan untuk tugas tambahan, cari tentang biaya pembuatan energi nuklir di Indonesia. Kira-kira butuh biaya berapa? Berapa triliun untuk menghasilkan berapa gigawatt? Nah, nanti ya cari di internet berapa triliun dana yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan itu menghasilkan daya berkapasitas berapa gigawatt. Terus kaitkan kalian dengan kasus korupsi yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Korupsi-korupsi besar yang pernah dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Nah, kalian bisa bayangkan uang korupsi dibuatkan PLTN di Indonesia itu akan jadi berapa PLTN di kita. Jadi ada sedikit cerita. Nah, ini cerita saja kalau nuklir kita itu di Indonesia itu sebenarnya sudah bisa membangkitkan PLTN, cuman masih ada unsur politisasi. Masih ada orang-orang tertentu yang punya kepentingan di belakangnya. Karena apa? Karena takut gak bisa makan, takut dagangannya gak laku. SDM Indonesia udah pinter-pinter, Mas. Kita punya PLTN itu sudah mampu sebenarnya. Bahkan kita punya reaktor yang tersebar di 3 daerah. Di Jogja ada, Bandung ada, di Banten ada. Itu reaktor kecil yang menghasilkan apa? Reaksi nuklir, tetapi mempunyai nilai isotop yang rendah. Artinya rendah apa? Yang tadi untuk kedokteran, untuk varietas tumbuhan. Nah, gitu. Bukan untuk reaktor energi nuklir skala besar. Jadi bedanya apa? Kalau yang isotop rendah itu masih bisa dicangking, radioaktifnya masih bisa dibawa pakai tangan. Nih, isotop rendah masih aman. Nah, tapi kalau yang udah isotop tinggi, ya itu udah pakai reaktor khusus untuk menghasilkan reaksi fisi tadi, sehingga bisa dihasilkan energi yang tidak terbatas. Ini ada kelebihan-kelebihan energi nuklir, nanti kalian catat. Kelebihannya apa? Dijelaskannya dengan kalimat jangan kelebihan energi nuklir zero emission. Ya, itu maksudnya gimana? Nanti dibaca sambil dijelaskan ini maknanya gimana. Terus ada lagi kekurangan energi nuklir. Nah, itu juga dijelaskan maksudnya kayak gimana. Nanti dibuat tugas untuk life cycle. Nanti kalian baca sendiri karena ini termasuk daripada proses penyiapan uranium hingga bisa dihasilkan energi nuklir. Nah, di sini ada beberapa kegiatan atau tahapan-tahapan pada penyiapan uranium. Pertama, mining dan milling, penambangan. Habis itu pengkonversi dan pengayaan. Dikayakan berarti biar uraniumnya menjadi banyak. Setelah itu pembuatan uranium sebagai fuel. Nah, di tahapan uranium menjadi fuel itu ada 3 tahun untuk menghasilkan listrik. Nah, gimana nggak awet coba? Batu bara itu sehari bisa menghasilkan berapa? Tapi kalau uranium 3 tahun. Lama sekali kan. Di sini ada temporary storage, pembersihan ulang sama recycle before
disposal. Nah, ini gambar-gambarnya. Proses daripada nuclear fuel cycle. Nah, ini life cycle-nya ya. Dibaca dari mining sampai muter ke sini, arahnya dilihat disposal atau dibuang. Nah, untuk mining dan milling kalian tulis saja di sini, dibaca. Nanti sambil digambar ya yang proses ini ya, life cycle-nya. Ini ditulis di tugas, konversi dan pengayaan itu gimana. Nah, ini konversi pengayaan ada menggunakan SILEX, separation of isotope using laser excitation. Kalau kalian penasaran di prosesnya gimana, bisa lihat di YouTube. Nah, ini ada uranium. Uranium itu jumlahnya, nilai atomnya itu 238. Perhatikan yang ini, U238. Terus ditembakkan laser menghasilkan U235. Nah, U235 itu akan digunakan sebagai energi nuklir. Nah, ini namanya pengayaan uranium. Jadi U238 yang tersedia di alam ditembakkan untuk menghasilkan U235. Ini untuk fabrikasinya. Uranium oxide dengan kandungan U235 yang lebih banyak dibuat menjadi keramik pellet. Nah, ini pellet-pellet ini proses digunakan sintering pada suhu 1400 derajat Celcius. Nah, ini cuma segini tok. Coba bayangkan dengan batu bara yang kalian lihat sampai berton-tonase diangkut, udah ditambang, merusak lingkungan, diangkut yang bikin banyak kos, ada ngangkut dari laut, dilanjutkan dengan darat. Proses penggunaannya juga merusak lingkungan, ada pembakaran fosil di situ. Nanti dibaca fuel habis pakai itu kayak gimana, sama reprocessing. Nah, ini ditulis ya. Fuel habis pakai dijelaskan. Fuel yang sudah terpakai mengandung 0,9% U235 dan 0,6% fisil plutonium dengan sekitar 95% U238. Nah, sebagian U238 tetap mengalami fisi, menyimpan 30% kebutuhan energi dan berubah menjadi plutonium. Nanti plutonium itu nilai inti atomnya berapa? Tadi ada uranium, plutonium sama thorium. Nah, dilihat ya di tabel periode unsur kimia, ditulis itu sifat fisiknya gimana aja. Ada reprocessing. Reprocessing yaitu memisahkan uranium dan plutonium dari limbah proses. Fuel habis pakai dipotong-potong dan diluarkan ke larutan asam kuat untuk mengambil senyawa-senyawa yang bisa diproses untuk jadi fuel lagi. Tahap ini memungkinkan uranium dan plutonium dijadikan fuel lagi. Jadi diputar-putar lagi mas, nggak ada selesainya. Udah digunakan, dipakai lagi, digunakan, dipakai lagi sampai tahap namanya nilai peluruhan. Ada namanya nilai peluruhan. Dicari di internet nilai peluruhan itu kayak gimana, maksudnya kayak apa, persamaannya gimana ya. Nah, nanti ditulis tentang recycle and disposal. Dibaca recycling itu apa, disposal itu apa. Yang pasti recycling ya diputar lagi, digunakan lagi, itu kayak gimana. Kalau disposal berarti yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dibuang. Nah, ini proses-proses nuklir power plant. Seperti mirip dengan PLTU, cuman cara menghasilkan panasnya kalau PLTU dari batu bara, kalau ini dari reaksi fisi PLTA. Nah, ini di reaktor nuklir bereaksi menghasilkan panas, disuplai oleh air. Ini inletnya ya. Inletnya ada air yang panas menghasilkan uap. Di sini menggerakkan apa? Turbin. Nah, di sini kan masuk nih uap nih. Set. Nah, di turbin ini kondensor turun. Habis itu apa kalau turun? Ya udah, didinginkan lagi, dihasilkan pompa air lagi, muter terus. Nah, makanya PLTN itu kebanyakan di mana? Di samping pantai atau bibir pantai, dekat dengan air laut. Jadi sumber airnya tak terbatas. Nah, sangat mudah kan? Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini jenis-jenis nuklir power plant berdasarkan moderator yang digunakan ada 3, reaktor air ringan, reaktor air berat, reaktor Graf. Nah, reaktor air ringan itu menghasilkan reaktor air didih, terus 80% plutonium 2 menggunakan jenis ini, jadi masih menggunakan reaktor air ringan. Terus reaktor air bertekanan. Nah, kalau untuk reaktor grafit itu apa? Pendinginannya gas, terus pakai tekan air mendidih. Nah, nanti ditulis saja. Ini maksudnya gimana? Hah? Kira-kira begitu ya. Untuk penjelasan reaktor air didih. Nah, ditulis saja ya di tugas. Nah, ini reaktor air tekan. Nah, kalau lebih seperti itu. Nah, kira-kira kapan Indonesia makan nuklir ya? Kita sudah siap sebetulnya, SDM juga sudah siap.
tinggal kalian nanti dijawab kapan Indonesia memakai nuklir, dijawab di tugas. Gitu ya. Sekian perkuliahan dari saya untuk mata kuliah ilmu bahan tentang nuklir, program studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Mohon maaf atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.